Hasil pemilu 2024 telah resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan dilakukan di akhir masa tenggat rekapitulasi suara pemilu 2024. Banyak pihak menilai KPU tidak belajar dari pemilu sebelumnya hingga proses rekapitulasi berjalan molor. Prabowo Gibran menang dalam perolehan suara pemilu 2024, disusul kemudian oleh Anies Muhaimin dan di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud. Hasil pemilu 2024 memang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tapi dugaan kecurangan dan kinerja KPU masih menjadi sorotan. Belum lagi penetapan hasil pemilu kali ini baru dilakukan di akhir masa tenggat penetapan. Jangankan di tengah situasi rekapitulasi kan ada isu ya soal kecurangan pemilu, penggelembungan suara, pengurangan, pergeseran dan lain-lain ya. Upaya-upaya untuk merubahlah hasil pemilu, ya jangan sampai dengan proses rekapitulasi yang mundur begitu ya, ini malah justru makin mengkonfirmasi jangan-jangan dugaan atau tuduhan itu terbukti. Nah ini kan juga sebetulnya terkonfirmasi dari ada banyak ya kalau kita lihat di rekapitulasi nasional, partai politik peserta pemilu mengajukan keberatan dari hasil rekapitulasi di tingkat nasional karena ada beberapa masalah yang tidak diselesaikan. Nah ini mengindikasi bagaimana kinerja KPU dalam melakukan rekapitulasi dan tadi mencoba menutupi permasalahan-permasalahan yang tidak berhasil diselesaikan oleh penyelenggara pemilu saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi. Jika memang ada, harapan terakhir membongkar kecurangan pemilu ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Namun apa saja sengketa pemilu yang bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi? Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, gugatan maksimal 3 hari usai penetapan hasil pemilu secara nasional. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara. Nah, ini pemohon wajib menguraikan dengan jelas terkait kesalahan hasil penghitungan suara. Terakhir, menguraikan permintaan pembatalan hasil perhitungan suara dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Sementara baik Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, hingga KPU sudah menyiapkan tim hukumnya untuk menghadapi kemungkinan adanya perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sesuai aturan dan jika tidak ada yang berubah, maka pemilihan presiden 2024 akan berlangsung satu putaran saja. Apa kata pengamat politik melihat hasil pemilihan presiden yang akan berlangsung satu putaran? Saya sih melihat ya memang itu soal pilihan rakyat, pilihan rakyat Indonesia yang sudah 58% hasilnya sesuai dengan quick count itu. Nah, apakah ada nanti tuduhan dugaan gitu ya tidak wajar, tuduhan dugaan curang dan lain sebagainya, itu kan tuduhan dugaan, bisa terjadi juga bisa tidak. Oleh karena itu kalau ada dugaan itu kan harus dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk katakanlah diperdebatkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya saya melihat angka 58 itu ya angka yang menurut saya itu pilihan publik, pilihan masyarakat, pilihan pemilih yang memang saya melihat dari awal juga arah angin Pilpres 2024 ini arah anginnya ke Pak Prabowo. Tidak menutup mata berbagai tuduhan atau kekhawatiran terjadinya kecurangan pemilu atau permainan intervensi aparat yang tidak netral, ASN yang tidak netral, itu juga patut kita kritisi. Saya kira kalau dari sisi elektoral, kemenangan paslon 02 dilihat dari data survei maupun kuantikon yang digelar oleh banyak lembaga survei, saya kira menjadi sebuah yang wajar. Hasil pemilu sudah diumumkan. Siapapun yang memimpin negara ini, yang menjadi wakil kita di parlemen, mudah-mudahan bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.